Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ingkang kula hormati Bapak Ketua BPC 6 Bapak Sunaryadi rawuh nggih, tadi sudah ketemu. Yang kami hormati Bapak Ketua DPC PKS Kapanewon Kasihan Mas Dwi dan jajarannya, tidak bisa kami sebut satu persatu. Ketua-ketua DPRA di 4 kelurahan, Ketua RKI, Bapak Ibu keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera Kapanewon Kasihan, dan juga saya kenalkan Bapak Dewan Pakar dari Tepang nggih, Pak Aril ketika wonten nggih, Deputi Pak Aril nggih yang saya hormati, jenengan punya wakil kita yang ada di DPD nggih. Tadi saya sudah sekilas berpapasan, Pak Aril sudah kita lantik menjadi Dewan Pakar di Kabupaten Bantul yang kita sudah punya 4 anggota. Bapak Ibu semua yang kami hormati, kasih semangat nggih. Semangat nggih. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau jasad itu butuhnya sarapan, kalau roh butuhnya santapan. Gitu? Tadi panjenengan sudah sarapan, ini sedikit namanya santapan. Mungkin boten bosen nggih, setiap upah saya terus ya. Kemarin upah bulan yang lalu saya. Ini tadi nunggu saya setinggal dawuh. Dawuhnya dari mana? Pertama Pak Amir Sarifudin, WA ke Ketua DPD, Pak saya juga tidak bisa, ya akhirnya ke saya. Jadi ini karena saya sendiko dawuh dari Ketua DPD PKS Bantul yang pamit tidak bisa bersama panjenengan semuanya, dan saya ditugaskan untuk mendampingi. Walaupun saya tidak diundang juga karena saya bagian dari UPA Kasihan dan Sedayu, seperti kemarin saya juga hadir nggih. Jadi bukan peserta yang tidak diundang, tapi karena saya juga bagian dari UPA panjenengan. Apa itu UPA? Ono sego ono lho kok sing dikelengin upah nggih. Unit pembinaan anggota. Ini kita deklarasikan bahwa kita ini punya namanya UPA. Jadi tidak ada pemilu, UPA itu ada. Seperti kalau tadi ono sego ono upo ada. Monggo silakan Nun Sewu, ini kita juga sedikit mengganggu nggih, tapi saling memaklumi nggih. Ternyata kehadiran kita juga sebenarnya mestinya kita di lapangan nggih, tapi karena panas ya kita di jalanan yang sedikit mengganggu. Mudah-mudahan tidak mengganggu total nggih. Kita lanjutkan iklan sejenak nggih. Ya Bapak Ibu semua, jadi tadi Pak Ketua DPC menyampaikan bahwa ini upah bersama, berarti ada yang upah tidak bersama. Gitu, kalau ada upah bersama berarti ada upah yang tidak bersama. Upah yang kita lakukan setiap pekan bahwa dalam ADART PKS kita punya namanya upah, unit pembinaan anggota. Karena kita ingin bahwa negeri kita ini dipimpin oleh orang-orang yang sehat, cerdas secara jasmani dan cerdas secara rohani. Karena banyak orang yang sehat tapi rohaninya kurang sehat. Buktinya sing do mlaku-mlaku niku, sing ten mergi-mergi sok mboten lengkap le kelambenan niku maksud kula. Itu kan sehat gitu kan. Pun nanti kepanggil kan. Ada orang yang sehat, fisiknya kuat, tapi nun sewu, kecerdasan akal dan rohaninya tidak lengkap. Jadi mereka sehat tapi tidak sehat rohani. Di PKS kita ingin bahwa semua anggota dalam ADART, sekarang kita namanya anggota, baik yang terbina atau yang belum terbina, kita ingin semuanya sehat secara jasmani dan rohani. Maka tadi panitia menyediakan sarapan. Nggih wonten nggih? Nggih. Kalau tadi saya juga sudah sarapan dan santapan, kalau tadi saya ngisi pengajian Ahad pagi dan biasanya juga ada santapan. Jadi pun lengkap, jasmaninya sarapan, rohaninya santapan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi di PKS kita ingin bahwa pembinaan itu dilakukan secara kontinu. Sekali lagi ini adalah modal dasar kita.
Karena kita ingin membangun masyarakat itu dimulai dari yang paling kecil, yaitu di rumah tangga. Tadi saya begitu hadir itu langsung teringat, ternyata sudah lama ya, kita dulu pertama kali juga pernah mengadakan agenda di tempat ini ya. Mungkin yang sepuh-sepuh masih ingat ya, sebelum gempa 6 hari ya, di tempat ini menjadi saksi sejarah. Waktu itu saya juga, kita ya isi nom ya, gitu ya. Dan sekarang ya masih nom gitu. Waktu itu anak saya masih 1, istri saya juga 1, dan sampai sekarang gitu. Nah, sekarang alhamdulillah saya ketitipan 4, waktu itu 2006 ya, saksi sejarah. Kita di tempat ini, ada yang nginep, ada yang tidak nginep ya. 2006, waktu itu tidak tahu kalau akan ada gempa. Dulu kita melakukan regenerasi ketika kita memulai 2006 ya, transisi antara dulu Orde Lama, reformasi, kemudian kita masuk menjadi partai politik. Dan ternyata tadi saya hitung lumayan ya, sudah 17 tahun. Jadi luar biasa kalau hari ini menurut catatan absensi yang masuk ke grup saya 183 yang absen, dan yang kelihatan, yang tidak kelihatan kan banyak ini gitu. Ya, pengiring-pengiring kita ini kan ada malaikat yang hadir gitu ya. Jadi kita ingin bahwa kehadiran kita ini memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Jangan sampai diam kita saja itu membuat masyarakat itu grundel diam kita saja gitu. Artinya kalau kita tidak bisa berbuat, diam kita itu membuat masyarakat itu juga tidak terganggu. Karena ada juga yang tugasnya itu pokoknya nggawe bising gitu. Tadi waktu saya mau kesini itu sudah terganggu juga gitu. Dengan saya kira banyak gitu ya, ternyata hanya satu itu suaranya menggelegar-gelegar gitu. Tak kira juga mesin pemotong, tapi ternyata bukan ya. Tapi kehadiran anggota-anggota PKS itu, mereka nanti akan hadir memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan agar dia bisa eksis, maka dia harus menjaga dua hal tadi. Karena dalam jasad kita itu ada 2 unsur tadi. Sepanjang hayat dikandung badan, gitu. Maka kita harus jaga nikmat ini. Maka kita ada divisi khusus namanya bidang di dalamnya di bawah kepemudaan ya, atau juga di kepanduan ya, ada kebugaran yang kita ingin bahwa seluruh kader-kader anggota PKS itu sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Kalau rohaninya insya Allah kita sudah pekanan itu kan sudah tirik-tirik materinya, bagaimana kita dididik mulai dari membangun sebuah visi misi yang jelas tentang kehidupan ya. Sangkang pareneng dumadi itu kan bab paling pokok ya, bab akidah. Kemudian kita dididik untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Kita didik untuk orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, nafi'un li ghairihi, tersenyum di mana-mana. Tapi kalau ada orang lain ya, jangan tersenyum sendiri kalau tidak ada orang lain. Tapi jangan keliru juga, ada santri itu, santri beling ini, begitu ada kontak infak beredar di depannya itu, dia tersenyum. Ketika ditanya kiainya, kenapa? Loh, kata Pak Kiai kalau tersenyum itu katanya sedekah. Nah, walaupun di depan kota infak, ya kalau bisa diisi, bukan diberikan senyuman kota infaknya gitu. Salah tempat gitu. Bapak Ibu sekalian, jadi di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan ini menjadi acara agenda yang membahagiakan kita ya. Yang pertama tadi menyehatkan kita karena kita tadi sudah olahraga, dan saya berharap ini hanya semacam stimulus ya, stimulan. Jangan hanya olahraga itu kalau ada upah bersama. Karena kalau dihitung kalorinya, coba tadi jenengan ada soto, gitu. Soto nomor mana lagi? Apa? Oh, mie kopio. Terus ada apa lagi? Ada minum, ada snack. Nah, tadi jenengan kegiatan berapa menit gitu. Pemain sing telat. Ya, jadi nanti kalau agenda olahraganya anggota PKS kasihan kok hanya sebulan sekali, saya jamin nanti mungkin kurang ideal gitu. Nah, karena kita harusnya continue. Artinya yang bersama sebulan sekali. Tapi yang continue monggo. Kalau di divisi kebugaran itu kan minimal setiap pagi stretching. Ada push up, ada sit up, ada apa lagi Pak Hertanto ya. Pokoknya obah lah gitu kira-kira. Ibu-ibu juga begitu. Monggo Pak, silakan. Jadi jadi ada pokoknya ada pemanasannya gitu nggih. Jadi siap nggih Bapak Ibu nggih? Ibu-ibu siap nggih? Jadi nanti ibu-ibu nun sewu kalau bapaknya pulang itu ketika melihat panjenengan itu seger gitu nggih. Jangan, walaupun kalau kita para suami kan sudah dididik apa anenge.
dan jangan banding-bandingkan. Nah gitu kan, ojo dibanding-banding no. Tapi kenyataannya kalau bapak-bapaknya nanti di jalan ketemu dengan yang lain itu kan melihatnya mereka yang segar-segar, yang ceria-ceria, begitu pulang ke rumah ibunya dengan penampilan yang sudah tidak fit gitu ya. Makanya perlu dilatih. Ya. Maka saran saya pilih olahraga apa yang panjenengan rutin dan bisa lakukan dan tidak perlu banyak modal, jogging. Gitu. Kalau saya, alhamdulillah Bapak Ibu, tadi sebenarnya saya pengen sepeda ke sini. Tapi diingatkan oleh istri saya, oh rasa gaya ya, loh nanti sore kan tenis, oh ya. Jadi nasihat yang saya terima, karena Pak Duni ya jangan mungkin kesel nih dari Sedayu sampai ke sini. Saya punya rutin tiga minggu sekali ya. Jadi Bapak Ibu yang pengen tenis, monggo nanti hadir ke kampung halaman saya, tak sediani raket, tak sediani bola, nggak usah bayar. Rutin kali kula Jumat sore, Sabtu pagi, Minggu sore. 2 jam. Ini di total mungkin menurut teori insya Allah sudah cukup gitu. Jadi nek panjenengan kok upah bersama sebulan sekali olahragane wis telat, saya yakin itu kurang gitu. Ya, paling betul ini pun kepanasan gitu. Artinya kita sebenarnya ingin bahwa anggota-anggota kita itu sehat secara fisik, makanya ada acara yang seperti ini. Yang kemudian kita bisa melatih dan ini bagian dari syiar ya, agar nanti semua anggota itu menjaga tubuhnya agar sehat. Walaupun tidak ada jaminan yang sehat itu umurnya panjang. Enggak apa-apa, enggak. Jadi Mas, jangan pernah punya bayangan kalau kita sehat, usia kita jadi panjang. Betul? Kok mikir nih Gigi? Apakah semua orang sehat usianya panjang? Tidak, tapi semua orang yang sehat, bugar, insya Allah dia akan energi, akan bisa beraktivitas karena dia tidak sakit. Karena ada yang sehat, ternyata kemudian ajalnya sudah dipanggil oleh Allah jauh sebelum usianya tua kan gitu. Jadi kita menjaga kebugaran ini agar kita bisa sehat. Kan yang dibutuhkan mereka-mereka yang sehat, karena Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa yang dicintai oleh Allah itu mukmin yang ahabbu ilallah itu siapa? Qawiyun, yang kuat. Bukan yang lemes, keluntrak-keluntru gitu. Makanya kita butuh latihan. Nah, monggo kami mengajak nanti ini menjadi semacam stimulan saja nggih, pilihan agenda hari ini. Dulu kita nggih jalan-jalan nggih. Nah, hari ini kita senam, pokoknya yang membahagiakan. Jadi jangan kesankan partai politik itu medeni gitu. Oh, ketemu itu sudah suaranya ganggu misalnya. Insya Allah kalau kita ketemu minimal Anda berikan senyuman gitu. Hadisnya jelas dengan pun hafal. Apalagi guru TK. Ini pun hadisnya. Tabasumuka bi wajhi akhika laka sedekah, senyummu kanggo sedulurmu sedekah. Nanti kita ingat-ingat ini, pokoknya ketemu sinten mau jenengan senyum nggih. Kenal ra kenal nggih senyum. Nek uang lho niku kita. Kalau itu adalah orang lain. Jangan sampai ada kesan PKS itu eksklusif, ketemu tonggo orang lirik. Enggak mun mung dilirik. Rasul kalau ketemu sahabat itu mboten mung dilirik, Bu. Papasan niku langsung senyum, nek kakung nggih salaman, nek putri kasih kode, memberikan isyarat dan tersenyum. Ten pasar tersenyum gitu. Di lapangan gitu tersenyum gitu. Bukti bahwa kita ini hidupnya bahagia. Walaupun utangnya yo kathah enggak apa-apa ya. Sami to kula nggih gadah jenengan gadah enggak apa-apa, yang mboten kira-kira nggih. Yang enggak boleh itu ngemplang, nggih mboten. Utang itu boleh asal ngangsur, ya. Sing mboten itu ngemplang. Jadi mudah-mudahan dengan kita seger, sehat, bahagia, ceria, bukan berarti tidak ada masalah, ya. Artinya kita nanti akan memberikan aura kebaikan kepada masyarakat gitu. Tapi kalau kita saja sudah tidak bisa memberikan aura kebaikan, apa yang bisa dirasakan oleh manfaat bagi masyarakat kan gitu. Jadi insya Allah ini bagian dari tujuannya, ya. Nah mungkin nanti ke depan bisa di kreativitas. Kemarin Sedayu kita create dengan ada senam, kemudian ada pemberdayaan ekonomi. Kami buat stand 10, kemudian 10 ini berjualan, dibeli oleh yang hadir. Alhamdulillah asetnya lumayan, tapi ya nggak sampai 10 juta omsetnya, nggih. Tapi itu bagian dari bisa sini pun dari Riki, belum ya? Belum. Nah, nanti monggo bisa dikrik karena setiap kita mungkin pengusaha, ya, punya usaha dagangan. Nanti monggo dodolan. Karena kata Rasulullah kan 9 dari 10 pintu rezeki dagang. Ini wonten sing kabeh kula tokone nggih ya paling ning ngicipi wonten sing jamu, wonten sing napa menika? Nah, sing repot niku ada yang jualan mahal-mahal nggih. Jadi apa yang bentuknya ada wadah-wadah niku gitu. Nah, jadi saat yang lain kalau 50.000 iso untuk akeh banget iki wadah siji 50.000 mung makleni gitu. Tapi enggak apa-apa ya. Itu bagian dari tadi kolaborasi.
Niat pertama sehat, niat kedua silaturahmi membawa rizki, dan pulang mereka senang Bu. Yang kita tumbasi tadi do senang gitu karena rezekinya lancar. Mungkin suatu saat kita desain begitu, monggo. Nanti naik perlu urunan saya juga siap urun. Urun apa nih nanti ya? Kita tanggung bareng-bareng. Artinya biar kita ini, partai kita ini kemudian merasakan bahwa betul-betul partai politik itu bukan menakutkan, bukan eksklusif, tapi kita betul-betul memberikan kemanfaatan bagi terutama dari keluarga besarnya, kemudian ke lingkungan sekitarnya gitu. Mungkin suatu saat nanti bisa dikolaborasi gitu. Sehingga kembali pada tadi bahwa tema kali ini kita ingin hidup segar, hidup bugar ini agar kemudian kontinu ya Bu ya. Ya kontinu, monggo nanti di rumah dibudayakan bagaimana agar ada olahraga yang kita rutinkan. Ya kalau tadi yang punya kelompok-kelompok ada sepedaan, ada tenis, ada kemarin kita adakan di DPD itu pingpong gitu. Tapi kalau pingpong terus-terusan mungkin juga berbiaya ya, sehingga kita tidak setiap saat. Tapi prinsipnya ini bagian dari yang kita sebut tadi unit pembinaan anggota, yang di dalamnya ada pembinaan rohani dan pembinaan jasmani. Nah sehingga harapannya sekali lagi seluruh anggota PKS menjadi contoh terbaik bagi masyarakatnya. Minimal di lingkungan terkecil terdekatnya. Dengan sehatnya itu kalau akan ngajak ayo sholat, kan dia yang ngajak dan harus sehat. Dan seterusnya. Nah Bapak sekalian yang dirahmati Allah, nah ini tadi sifatnya mungkin bukan pengajian ya, ini bagian dari ajakan, dan sekaligus juga saya sampaikan bahwa kami di DPRD sudah punya perda yang usulan aspirasi dari masyarakat namanya pembangunan keluarga. Inisiatif dari fraksi PKS dan disetujui oleh semua fraksi dan sudah kita sahkan. Di dalam perda kita ini intinya bahwa membangun masyarakat khususnya di Bantul itu dimulai dari keluarga. Nah ke depan kalau kita mungkin sudah punya lebih banyak lagi yang ada di legislatif dan bahkan eksekutif, perda ini tidak sekedar berbunyi aturan tapi kemudian bahkan sampai ke pembiayaan. Ada training menjadi calon ayah atau calon ibu dibiayai misalnya. Training menjadi ayah sejati, ibu juga sejati. Training bagaimana membangun pra keluarga ya, dari sisi ekonomi dan seterusnya. Sebenarnya kita sudah ada, tapi belum bisa kita laksanakan dalam bentuk penganggaran karena baru. Ya. Ini bagian dari yang sedikit perlu saya sampaikan di kesempatan ini, yang artinya ke depan ya, kalau kemudian kita bisa menyambut dengan baik apa yang sudah menjadi aturan di dalam peraturan daerah kita ini, kita yang paling siap ya untuk menjalankannya menjadi sebuah pelaksanaan baik di masyarakat khususnya di terkecil di tingkat keluarga. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, jadi karena saya memahami panjenengan mungkin sudah capek tadi, nggih. Sekali lagi pesan saya hanya satu, anggenipun olahraga sing rutin, nggih. Jadi ini hanya sekali sebulan, itu pun mestinya kemarin akhir bulan ya Mas ya, tapi ini ditunda gitu ya. Ya, sehingga nanti di lain kesempatan tidak harus kemudian secara bersama tapi dilakukan secara mandiri. Tadi kan untuk menjaga itu. Yang kedua saya kira yang kita sudah tahu juga pola makan ya. Ini sebelum penutup, pola makan, dan ternyata pola makan ini ada di dalam hadis ya. Mungkin juga sudah familiar bahwa pola makan kita harus kita jaga. Fasulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makan, wasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minuman, wasulusun li nafasihi, sepertiganya untuk nafas. Hati-hati yang para bapak, kadang-kadang setiap saya upah itu saya selalu pertanyaan sehat, alhamdulillah. Kalau yang sudah ada pantangan-pantangan ya harus dijaga. Jangan sepertiga makan nasi, sepertiga lauknya, sepertiga buah-buahan. Nah, sepertiga yang udara kan tidak ada. Kadang-kadang pola makan ini yang kemudian membuat kita, karena mungkin upahnya kan pekanan ya, sehingga kemudian mungkin lupa, malah kemudian porsinya terlalu berlebihan. Nah, sehingga ini juga yang kedua, di samping tadi kita olahraga yang rutin, pola makan monggo, terutama ini bapak-bapak dan ibu-ibu juga ya, saya kira semuanya, bagaimana kita bisa berimbang. Kalau dulu ada istilah 4 sehat, 5 sempurna, kalau sekarang ternyata ganti ya. Saya baru tahu karena saya membidangi di bidang pertanian, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Kalau dulu apa? 4, satunya makan nasi, terus lauk, sayur, satu lagi buah. Kok 5? Susu. Oke. Kalau sekarang
tidak penting jenisnya, namanya B2SA. Oh, pun nanti mireng dereng. B2 belum enggak. Niki sekaligus sosialisasi nggih. Pengajian yang intinya sama kan? Karena kalau Rasulullah pesannya cuma 3 toh, sepertiga makan, sepertiga air, sepertiga udara. Makan mau dijeniskan apa saja monggo. Ajeng pagi mie goreng, siang mie godok, malam mie letek. Kok kabeh mie. Nah, sekarang makanya namanya B2SA. B-nya apa? Beragam. B yang kedua berimbang. Terus B2SAS-nya S-nya sehat, seimbang. A-nya apa gitu? Aman. Oh, sekali ngeling-ngeling. B2SA artinya beragam niku dari nabati, dari hewani. Mboten mung sing iwak-iwakan terus. Kalau nek iwak-iwakan niku mboten seneng kok gitu. Nek iwak tenan, seneng gitu. Jadi ada yang kadang-kadang dari lauk pauknya hewan, tapi kadang juga tumbuhan beragam. Kemudian berimbang, artinya ada karbohidratnya, ada gizinya, ada airnya dan seterusnya. Kemudian bergizi nggih, bukan S-nya seimbang ya. Tadi bergizi. Jadi mboten mung nek nun sewu ya telo boleh lah gitu, tapi ya telo terus kadang ya apa gitu, mosok telo terus. Dan mungkin sekarang sudah bukan zamannya nggih. Kemudian amannya tadi, karena sekarang anak-anak kita ini kan lebih suka makanan yang banyak micinnya dan seterusnya ya. Makanya juga harus dilihat keamanannya. Nah, jadi yang kedua, selain pesan saya tadi, mari sama-sama continue berolahraga. Yang kedua, pola makan. Okay. Mudah-mudahan dengan begitu nanti semua anggota PKS sehat bugar, jasmaninya sehat, rohaninya insya Allah, karena kita juga punya forum rutin pekanan, insya Allah sehat semuanya. Sehingga apapun yang nanti diinstruksikan oleh partai itu kita siap okay, dengan segala beban-beban yang kita akan tanggung. Mobilnya ingatan yang bisa sedikit kita saling mengingatkan di forum pagi hari ini. Tunggu tinongo, sehat semuanya dan barokah atas semua aktivitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada